Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munah Salatul Umma dengan NIM 10040412197. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang marketing politik untuk tugas UAS mata kuliah marketing politik. Di sini saya akan membahas tentang perilaku dan tipologi pemilih. Pengertian dari pemilih adalah seorang individu yang telah memenuhi syarat dan memiliki hak untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Mereka merupakan pemegang hak pilih yang secara demokratis berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dalam memilih kandidat atau partai yang dianggap mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan. Di samping itu juga ada pengertian dari perilaku pemilih. Dalam konteks pemilihan umum, perilaku pemilih merupakan suatu tindakan yang bersifat individual. Hal ini disebabkan adanya otoritas yang penuh pada individu yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagai warga negara untuk menentukan sendiri pilihan politiknya. Padahal pemberian suara. Dengan kata lain, perilaku pemilih merupakan salah satu bentuk perilaku politik dalam sebuah pemilihan umum. Dalam perilaku pemilih, ada beberapa tipologi pemilih. Yang pertama yaitu pemilih rasional, yang kedua pemilih kritis, yang ketiga pemilih skeptis, dan juga yang keempat pemilih rasional. Pemilih rasional adalah pemilih yang memiliki orientasi tertinggi terhadap policy problem solving dan berorientasi rendah dalam faktor ideologi. Pada pemilih ini lebih mengutamakan kemampuan kontestan dalam program kerjanya. Pemilih ini mempunyai ciri khas tidak begitu mementingkan ideologi pada salah satu kontestan ataupun partai. Pemilih kritis ini adalah perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik ataupun seorang kandidat dalam menyelesaikan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka terhadap hal-hal yang bersifat ideologis. Pemilih ini mempunyai ciri yang memiliki pemikiran yang kritis, karena pemilih ini akan menganalisis kaitannya antara sistem nilai partai atau ideologi dengan kebijakan yang dibuat. Pemilih tradisional, pemilih jenis ini erat kaitannya dengan kedekatan sosial budaya, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih seorang kontestan ataupun partai politik. Salah satu ciri khas pemilih ini terlihat pada tingkat pendidikan yang rendah dan konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut. Pemilih ini merupakan pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye dan juga loyalitas yang tinggi. Kebanyakan pemilih tradisional ini masih cenderung memakai adanya money politik. Yang terakhir, pemilih skeptis. Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan seorang kontestan atau sebuah partai politik. Juga sebagai sesuatu yang penting, keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang. Karena ikatan ideologis mereka memang rendah, dan mereka juga kurang memperdulikan program kerja ataupun platform dan kebijakan sebuah partai politik. Materi yang kedua yaitu konstruksi dan pentingnya image politik. Konstruksi image politik adalah proses sengaja dan terencana yang digunakan untuk membentuk persepsi dan citra positif dari seorang individu, partai politik, atau lembaga politik di mata publik. Dengan kata lain, konstruksi ini merupakan bagian yang krusial dalam strategi politik dalam mempengaruhi opini masyarakat, memenangkan dukungan, dan memperoleh kekuasaan politik. Ada 4 aspek penting image politik. Yang pertama, penampilan fisik. Penampilan fisik ini sebagai simbol dari kandidat untuk menarik perhatian pemilih. Di antaranya yaitu kostum politik, aksesoris politik, dan gaya rambut, dan sebagainya. Yang kedua, retorika dan komunikasi. Para kandidat harus memiliki dua hal ini karena dua hal ini mampu mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pemilihnya.
Yang ketiga yaitu konsistensi dan kesesuaian. Para calon kandidat harus mempunyai konsistensi dan kesesuaian antara apa yang disampaikan dan apa yang diperbuat. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan media. Dalam hal ini, calon kandidat harus memiliki pemikiran tentang pentingnya media sebagai upaya untuk marketing politik dalam mempengaruhi calon pemilih agar calon pemilih bisa memilih calon kandidat tersebut. Yang ketiga yaitu materi yang ketiga, marketing politik dalam pemilu kepala daerah. Ada 3 modal politik calon kepala daerah. Modal politik ini meliputi modal politik. Modal politik ini harus dimiliki oleh seorang kandidat karena partai ini merupakan kendaraan mereka dalam memasuki dunia politik. Para calon kepala daerah harus memiliki partai politik karena partai politik ini yang akan menjembatani para calon kandidat untuk masuk dalam dunia politik. Yang kedua yaitu modal sosial. Seorang kandidat wajib mempunyai modal sosial karena dapat mempengaruhi basis dukungan masyarakat yang bisa dipetakan untuk mendapatkan dukungan publik. Tanpa modal sosial, apapun kendaraan politiknya tidak punya arti dan tidak memiliki kekuatan. Para calon kepala daerah harus memiliki relasi ataupun massa untuk sebagai modal untuk mereka mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dan yang terakhir yaitu modal ekonomi. Modal ekonomi juga tidak kalah penting dari modal politik maupun modal sosial, karena bila seorang kandidat memiliki dukungan materi yang dapat memobilisasi sumber daya politik sebagai sumber kemenangan pertarungan politik. Modal ekonomi ini juga sangat penting pada calon kepala daerah karena modal ekonomi ini sangat penting dikarenakan hal tersebut dapat menjadi sumber daya ataupun bisa mengumpulkan massa untuk ikut serta dalam memilih calon kepala daerah. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada perkataan ataupun perbuatan ataupun tutur kata saya yang tidak berkenan, saya selaku presentator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.